Ini kita mau membahas tentang konsekuensi-konsekuensi dari relativitas khusus tadi ya. Jadi yang pertama adalah waktu melambat pada benda yang bergerak. Kita sebut sebagai dilatasi waktu. Waktu menjadi semakin slow. Ya. Contoh adalah sebuah eksperimen hipotetika. Ya. Ada seseorang yang namanya Mavis ini ya. Ini di kerangka acuan bergerak. Kerangka acuan bergerak. Ya, kalau bahasa Inggris namanya moving. Maka orangnya kita beri nama Mavis untuk supaya otak kanan kita juga ikut bekerja ya. Asli kerjanya otak kanan. Mavis bergerak duduk di dalam sebuah kereta. Kereta tadi bergerak dengan kecepatan sepanjang sumbu X. Ya. Nah, kemudian di dalam kereta Mavis membuat sebuah eksperimen. Dia membawa sebuah senter sumber cahaya, kemudian dinyalakan. Emisikan udara cahaya ke atas ya. Nah, di atas sumber cahaya tadi dipasang cermin. Cermin kan akan memantulkan cahaya. Nah, itu ketika cahaya diteruskan ke atas mencapai cermin, dia akan dipantulkan lagi ke bawah. Ya. Itu ya. Maka Mavis melihat bahwa cahaya ini bergerak lurus ke atas dari sumber cahaya menuju cermin, kemudian dipantulkan lagi ke sumber cahaya. Ya. Jarak antara sumber cahaya dan cermin adalah D. Okay. Nah, ini yang dilihat, yang diamati oleh Mavis. Ya. Mavis menghitung waktu yang diperlukan cahaya dari ketika dia melewati keluar dari sumber cahaya, dipantulkan oleh cermin, kembali lagi ke sumber cahaya adalah delta T 0. Ya. Ini diukur oleh Mavis bergerak menempuh jarak 2D dengan waktu delta T 0. Menurut Mavis, durasi cahaya lampu bergerak dari sumber ke arah cermin kemudian dipantulkan kembali adalah delta T0. Berapa ini delta T0? Jarak kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Nah, maka kalau waktu jarak dibagi kecepatan. Sama, jaraknya berapa? 2D dibagi kecepatan cahaya C. 2D dibagi C. Ya. Jadi menurut Mavis, delta T0 adalah 2D bagi C. Kita dapatkan ini namanya persamaan. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Selain Mavis ada Stanley. Ya. Ini kerangka yang diam di peron stasiun. Ya. Di dekat gerbong tadi. Kerangka acuan diam. Oke. Inggrisnya stationary. Kan namanya Stanley. Nah, untuk memudahkan otak kanan kita bekerja ya, ikut kontribusi. Stanley diam pada kerangka diam. Okay. Dia melihat eksperimen Mavis tadi. Ya. Nah, tapi menurut Stanley lintasan cahayanya tidak seperti lintasan cahaya yang dilihat oleh Mavis. Ya. Menurut Stanley cahaya tadi melintas bergeraknya tidak lurus ke atas, ya. Tetapi agak condong ke depan. Ya. Kalau dia bergerak ke atas, by the time cahayanya sampai atas, cerminnya sudah bergerak sampai sini. Saya tidak akan bisa dipantulkan lagi ke bawah. Ya. Jadi menurut Stanley, baik cahaya, sumber cahaya maupun cermin ikut bergerak. Ya. Sampai sini, cerminnya sudah bergerak. Cahayanya sampai sini, sumber cahayanya sudah bergerak. Oke. Bergerak. Nah, sampai ke sana. Kemudian dipantulkan. Ya. Lintasan cahaya menurut Stanley berbentuk apa? Segitiga. Waktu yang diperlukan oleh cahaya dari sumber menuju cermin dipantulkan lagi ke sumber adalah delta T. Ya. Berapa besarnya delta T? Ya, jarak dibagi kecepatan. Jaraknya berapa ini? 2L. 2L dibagi C. Ya.
Jadi Memphis 2D dibagi C. Ini 2L dibagi C. L berapa? Nah, selang waktu delta T ini, cermin dan sumber cahaya sudah bergerak di delta X sebesar apa? Kecepatan kali waktu delta T. Ya. U delta T. X sama dengan Px kalikan T ya. P di arah X kalikan delta T. Ya. Jadi sudah bergerak sepanjang U delta T. Maka kalau saya mempunyai segitiga seperti ini ya, ini L, ini D, ini U delta T. Oke. Maka saya ambil satu ini saja. Satu segitiga siku-siku. Ini L, ini D, ini U delta T dibagi 2. Nah, kita bisa gunakan Pitagoras. L ini berapanya D? L sama dengan L kuadrat sama dengan D kuadrat plus U delta T per 2 kuadrat. Oke. Berapa itu? Kita kerjakan. Kerjakan bersama biasanya susah lupanya. Ya, akan selalu teringat. Kalau L saja berarti akar, ya, akar dari yang tadi. Oke. Akar dari L. Kalau tidak ada kuadratnya. Oke. Kalau saja akar dari tadi. Oke. Maka 2L per C kita bisa tulis 2 per C kalikan L. Mana L adalah akar dari D kuadrat plus U kali delta T dibagi 2. Ya. Ini menurut Stanley. Berarti yang pertama menurut Memphis. Ya. Nah, kita ingin tahu hubungan antara delta T0 yang diukur oleh Memphis terhadap delta T yang diukur oleh Stanley. Sama atau berbeda? Ya. Sama atau berbeda? Oke, kita lihat saja. Delta T menurut Stanley tadi ya, 2 per C kali L, di mana L adalah D kuadrat plus U delta T per 2 kuadrat. Oke. Nah, di sini ada D kuadrat. Sedangkan tadi menurut Memphis D-nya berapa? 2D sama dengan delta T0 dibagi C, atau D ini ya, delta T0 dibagi 2C. Gitu ya. Maka saya tuliskan di sini. Delta C kali delta T0 bagi 2 kuadrat. C kuadrat. Kan? Oke ya. Nah, dan kita selesaikan. Ini bagaimana menyelesaikannya? Gak sulit ya. Kita hilangkan kuadratnya aja. Di sisi kiri kita kuadratkan. Jadi delta T kuadrat. Di sisi kanan kita kuadratkan juga. 4 per C kuadrat kalikan C delta T 0 per 2 kuadrat ditambah U delta T per 2. Oke. Sekarang yang delta T kita jadikan satu dengan delta T. Yang delta T 0 kita jadikan satu dengan delta T. Ya, berarti sisi ini kita pindahkan ke sana. Oke. Delta T kuadrat ditambah ini kurung kurawal ya. Ini ya. 4 per C-nya bagaimana? Kita hilangkan dulu 4 per C-nya. Ya. Jadi di sini kita bagi dengan 4 per C, yang sini kita bagi dengan 4 per C. Ya. Bagi 4 per C kuadrat, ini dibagi 4 per C kuadrat. Ini menjadi hilang, ini menjadi C kuadrat delta T kuadrat per 4. Ya. Di sini menjadi U minus ya, plus diubah menjadi minus U kuadrat delta T kuadrat per 4 sama dengan
C kuadrat delta T0 kuadrat per itu ya. Nah, ini saya keluarkan empatnya sama, sisi kanan dan sisi kiri. Jadi kita bisa hilangkan. Oke. Nah, ini kalau saya tuliskan delta T kuadrat, C kuadrat dikurangi T kuadrat sama dengan C kuadrat delta T0 ya. Atau dengan kata lain delta T kuadrat sama dengan C kuadrat dibagi C kuadrat minus U kuadrat kali delta T0. Itu ya. Iya enggak? Kemudian ini kita kerjakan ini. Bagaimana? C kuadrat dibagi C kuadrat dibagi U kuadrat. Sama, atas saya bagi dengan C kuadrat, bawah juga saya bagi dengan C kuadrat. Maka menjadi 1 per C kuadrat per C kuadrat 1. U kuadrat kurangi C kuadrat ya U kuadrat per C kuadrat. Ya, delta T0 delta T. Oke. Kalau delta T saja, maka ya tinggal di akar saja. Delta T0 per akar 1 kurangi U kuadrat per C kuadrat. Oke, kita dapatkan persamaan ini. Oke. Delta T sama dengan delta T0 dibagi akar 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat. Ya. Nah, apa yang bisa dilihat dari persamaan ini adalah apa? Implikasinya apa? Persamaan itu menunjukkan apa? Ya. Bukan bahwa bagaimana hubungan delta T dengan delta T0? Tidak sama keduanya ya. Tidak samanya bagaimana? Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, mana yang sama dengan. Oke, nah kita lihat di sini. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan tertentu. Misalnya V-nya setengah kecepatan cahaya ya. Maka V kuadrat per C kuadrat berapa? Setengah C kuadrat dibagi C kuadrat. Ya. Jadi 1/4. Ya, berarti ini menjadi 1 dikurangi 0,25 akar. Ya. Ini kan 0,75 akar 0,75. Kira-kira berapa akar 0,7? Mungkin 0,8, 0, sekian ya. Kita anggap misalnya 0,8. Jadi nilai dari akar 1 minus C kuadrat per V kuadrat per C kuadrat ini nilainya selalu kurang dari 1 atau minimal sama dengan 1. Ya. Nilai dari fraksi yang di akar ini kurang dari 1. Ya. Implikasinya apa kalau kurang dari 1? Contoh tadi kita ambil 0,8 ya. Ya, implikasinya delta T dengan delta T0 dibagi sesuatu yang kurang dari 1 ya. Biasanya 0,8. Oke. Maka delta T itu ternyata sama dengan delta T0 yang dibagi 0,8. Suatu bilangan dibagi bilangan yang kurang dari 1 bagaimana? Jadi lebih besar. Contohnya besar. Misalnya 5 itu sama dengan 4 dibagi 0,8 ya. Nah, 5 ini adalah delta T, waktu yang dialami oleh orang yang bergerak. 4 adalah waktu yang dihitung oleh orang yang diam. Delta T adalah 0,8 adalah pembandingnya. Oke. Nah, maka kita bisa lihat di sini delta T terhadap delta T0 bagaimana? Mana yang lebih lambat, mana yang lebih cepat. Ya. Jadi delta T adalah tadi yang dialami oleh Mavis ya. Seseorang yang bergerak pada kerangka acuan
inersia bergerak. Oke. Waktu menurut Mavis dia sudah bergerak seolah-olah 5 ketukan ya. 1 detik di sini terasa 5. Oke. Sedangkan 1 detik di Stanley itu terasa sepanjang 4 satuan apa? Satuan 4. Berarti bagaimana? Mavis waktunya selalu melambat ya. Jadi gimana ya? Ini kebalik ya, maaf, delta T0 itu adalah yang dialami oleh Mavis. Makanya kok jadi bingung. Delta T0 itu dialami oleh Mavis. Oke. Waktu menurut Mavis di sini sudah berjalan 4. Menurut Stanley di sini berjalan 5. Ya. Jadi dengan kata lain kita bisa simpulkan bahwa waktu melambat pada orang yang pada kerangka acuan yang diam. Ya. Pada benda yang waktu melambat pada kerangka acuan bergerak. Ya. Jadi kesimpulannya pada benda yang bergerak waktu berjalan lebih lambat. Ya. Jadi menurut orang yang diam ini, menurut Stanley, waktu di tempat Mavis itu lebih lambat dibanding waktu yang dialami oleh Stanley. Ya, di sini sudah menghitung 5 detik, tapi menurut Mavis dia baru 4 detik. Oke. Nah, waktu melambat. Ini yang kita sebut sebagai dilatasi waktu. Waktunya menjadi dilatasi, molor. Ya, nah, ini konsekuensi pertama dari relativitas khusus, postulat relativitas khusus. Ya. Nah, pendaratan manusia pertama kali ke bulan dengan Apollo 11 memerlukan waktu 4 hari 6 jam 45 menit untuk perjalanan bumi ke bulan. Nah, jika kecepatan Apollo 11 adalah sekian, waktunya ini juga menurut orang yang diam di bumi ya, kerangka acuan. Berapa lama perjalanan Apollo 11 dari bumi ke bulan yang terukur oleh Neil Armstrong? Ya. Nah, berapa? Delta ini T ini delta T atau delta T0. Oke. Persamanya kan cukup sederhana ya. Cuma delta T sama dengan delta T0 dibagi akar 1 minus C kuadrat. Ya. Yang menjadi susah adalah menentukan mana delta T dan delta T0-nya. Ini menjadi delta T atau delta T0. Nah, ini kita sebut sebagai time proper. Proper. Ya. Oke. Di mana menurut pengamat dia 4 hari 6 jam dan 45 menit ini adalah menurut pengamat dia. Ya. Jadi menurut pengamat dia waktu tempuhnya adalah 3,699 per 10 berpangkat 5. Ya. Ini dari mana? 4 hari 6 jam. 4 hari kalikan 24 jam kalikan 60 menit kalikan 60 detik. Ya. Tambah 6 jam kali 60 menit kali 60 detik ditambah 45 menit kali 45 kali 60 menit per detik. Nah, ini dijumlahkan. Hasilnya ternyata kita dapatkan 3,699 kali 10 pangkat 5 detik. Oke, kecepatannya 1,108 kali 10 pangkat 4. Ya. Jadi waktu menurut Armstrong adalah delta T. Kenapa delta T? Kenapa kok bukan delta T0? Kenapa delta T0 yang ini? Nah, delta T0 dibagi akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Maka kita dapatkan waktu tempuh menurut Armstrong adalah 3, 6, 9, 9, 0, 0, 0, 03. Ini menurut Nikoman. Ini detik. Ya. Ada selisih waktu 0,003 detik. Ya.
Nah, perbedaan waktu ini tidak sangat sedikit, hanya 0,003 detik, ya, sehingga dapat diartikan. Tapi jika Apollo 11 melaju dengan kecepatan 100 kali lebih cepat, maka ada selisih waktu sebesar 2,5 detik. Ini tidak lagi sesuatu yang bisa kita artikan. Oke. Semakin cepat semakin cepat bergerak sebuah objek, maka waktunya akan semakin melambat. Ya. Ini kebalik nih. Ya. Harusnya delta T dan delta T0 berbeda. Oke. Nanti kita cek sama-sama. Oke. Mana yang harus diberikan delta T, mana yang harus diberikan delta T. Oke. Harusnya kebalik. Waktu menurut si Armstrong adalah lebih lambat. Kalau ini lebih cepat ya. Nah, ini harusnya berarti delta T. Ini adalah delta T. Ya. Kenapa seperti itu? Karena tadi kita akan membahas namanya proper time. Mana yang kita lebih patut berikan delta T dan delta T. Nah, kita tambah di sini ya, proper time. Proper time istilahnya. Delta T. Ini diberikan kepada siapa sih? Diberikan kepada di mana eksperimen mengukur waktu misalnya ya. Mengukur waktu ini terjadi pada kerangka acuan yang mengukurnya, pengukur. Bingung nggak? Eksperimennya terjadi di kerangka acuan yang sama dengan yang mengukur. Ya. Jadi di sini contohnya kita yang mau mengukur siapa? Neil Armstrong, berarti dia eksperimen mengukur waktu ya. Jadi yang di eksperimen delta T yang akan diukur itu di kerangka acuan Armstrong yang bergerak. Ya. Yang melakukan eksperimen juga Armstrong yang bergerak. Maka dia lebih tepat diberikan delta T. Ya. Nah, jadi for Gaussian perhitungan ini terbalik. Nanti Anda kerjakan sendiri yang benar. Ya. Nah, selisihnya tidak akan beda jauh, tapi harusnya ini lebih pendek. Oke. Oke, secara sederhana adalah ketika subjek yang mengukur, ya, mengukurnya, penelitinya, dan objek yang diukurnya, ya, misalnya delta T, ini berada pada frame yang sama, frame reference yang sama. Ya. Seperti itu, di contoh tadi, eksperimen yang melakukan eksperimen siapa? Mavis. Ya. Eksperimennya ada di frame-nya Mavis. Oke, maka menurut Mavis lah yang kita beri delta T. Stanley kan hanya pengamat. Eksperimennya ada di frame-nya Mavis. Ya. Paham nggak? Nanti Anda kerjakan sendiri dibalik. Ya, delta T dan delta T0-nya dibalik di soal ini.